This is my church, this is my home, and this is my family. Bahagiaku Ya, bisa shalom di semua. sini. Pagi ini saya menceritakan pengalaman saya pada saat saya masih kecil. Ada 2 poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama itu adalah pada saat saya sekolah waktu SD sampai dengan SMP, saya dijulukin oleh teman-teman saya itu dengan si kepala besar. Nah, pada saat itu saya sampai akhirnya saya itu minder, ya kan. Saya tidak berani tampil di depan banyak orang, ya kan. Apalagi khususnya jam sekolah, jam istirahat, itu teman-teman saya itu selalu ledekin saya dengan kepala besar. Nah, sampai singkat cerita, saya waktu saya ya, di rumah, ya kan, saya selalu pada saat saya menyisir rambut itu saya nggak pede. Kenapa? Karena saya selalu melihat kepala saya ke kiri dan ke kanan itu menjadi kok besar seperti ini ya. Sampai akhirnya saya beranikan diri untuk tanya kepada orang tua saya, kenapa ini terjadi, Ma? Kenapa teman-teman pada bilang aku kepala besar gitu. Nah, terus akhirnya mama saya itu berkata, ya kan, mungkin pada saat saya masih kecil, pada saat kamu masih kecil, kamu tidurnya itu sering ke samping kiri, sering ke samping kanan dalam waktu yang cukup lama. Jadi mungkin membuat kepala kamu agak sedikit lebih besar dibanding yang lain, tapi nggak usah malu lah, katanya gitu kan. Nah, terus akhirnya juga tetap saya berada dalam keminderan saya, dan singkat cerita pada saat saya sudah besar, saya kuliah pun saya masih minder. Awal-awal saya kuliah, sampai akhirnya saya mengikuti camp. Salah satunya ada sesi mengenai gambar diri, dan akhirnya saya cukup pulih, dan belum pulih 100%. Tapi paling tidak saya sudah lebih berani dalam hal saya presentasi di dalam perkuliahan saya menjadi lebih berani tampil gitu loh, karena teman-teman kuliah kan ada sekitar 80-an orang pada saat itu, dan saya tampil depan itu awalnya saya keringatan, tapi akhirnya saya udah lebih berani, akhirnya saya menjadi lebih pede, percaya diri pada saat itu. Dan singkat cerita, karena belum pulih banget, ya kan, saya juga selalu kadang-kadang, ya kan, khususnya kadang-kadang itu saya tidak menuruti apa yang perkataan Tuhan. Jadi penampilan saya itu bukan berdasarkan apa kata Tuhan, tapi berdasarkan apa kata manusia. Jadi saya selalu tidak pede, ya kan, kadang-kadang masih tidak pede, ya kan. Saya selalu ikut apa kata orang. Dan seharusnya saya bangun prinsip saya bangun hidup saya itu bukan berdasarkan apa kata orang, tapi berdasarkan apa kata Tuhan gitu. Dan singkat cerita, saya menemukan namanya itu grup terapi dalam gereja. HLPI juga saya ikut, ya kan. Kemudian saya menemukan grup terapi dan isinya berapa orang. Saya menemukan orang-orang yang tepat bagi saya. Nah, mereka itu juga empati banget dalam mendengarkan saya. Mereka juga mendukung saya, ya kan. Dan akhirnya saya menceritakan dengan detail sekali. Padahal selama ini saya tidak pernah cerita dengan satu orang pun mengenai ini, karena saya pikir itu biasa aja, itu mungkin pengalaman masa kecil, ya kan. Saya tidak perlu cerita. Nah, akhirnya puji Tuhan, sekarang itu saya lebih pulih, ya kan, khususnya dalam hal gambar diri. Saya lebih berani tampil, ya kan, lebih berani tampil, dan bersyukur saya juga memiliki komunitas yang baik, tempat saya untuk belajar untuk saya itu sadar saya itu berharga di mata Tuhan loh. Tuhan terima saya apa adanya, meskipun kepala saya besar, meskipun penampilan saya seperti ini, tapi Tuhan itu mengasihi saya. Nah, puji Tuhan. Kemudian poin yang kedua, saya mau cerita mengenai masa kecil saya itu. Saya sejak saya SD, ya kan, sampai dengan SMA, saya selalu didoktrin dengan orang tua saya, cari uang itu susah loh. Kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi akhirnya saya sering lembur, ya kan. Pada saat saya masih kecil, saya sering belajar. Bahkan sebelum ujian aja saya suka bangun pagi untuk belajar. Kenapa? Saya diwajibkan untuk itu. Saya melihat perjuangan mama saya dalam beliau berusaha, ya kan, di tokonya, ya kan, penuh dengan perjuangan. Dan akhirnya membuat saya itu juga, saya kasihan melihat mereka. Saya pengen juga bahagiakan mereka, ya kan. Mereka maunya saya belajar sungguh-sungguh, saya belajar dengan sungguh-sungguh.
Nah, akhirnya pada saat setiap kali saya mau ujian itu saya bangun jam 3 pagi untuk belajar. Dan kemudian jam 6, jam setengah 7 saya sudah harus persiapan ke sekolah. Karena waktu itu saya masuk jam 7 pagi. Dan membuat saya itu terjadi sampai dengan SMA, ya kan. Memang hasilnya baik. SMP dan SMA saya menjadi juara. SMA khususnya saya juara umum, saya juga saya juga juara dalam beberapa event, ya kan, lomba berhitung, kemudian juga saya menjadi juara olimpiade perwakilan Kota Madia, kabupaten, akhirnya sampai dengan provinsi di daerah saya pada saat itu. Dan akhirnya itu kebawa sampai saya menikah. Sampai saya menikah, saya selalu berharap istri saya itu tampil seperti saya. Istri saya punya kemampuan seperti saya, wawasan seperti saya. Saya menuntut seperti itu. Dan akhirnya tidak jarang membuat kami itu suka berdebat dan suka konflik untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, terus kemudian akhirnya juga kebawa kepada anak-anak saya. Nah, khususnya anak pertama saya, karena saya mengikuti sekolahnya dari nursery sampai dengan primary saat ini, saya selalu menuntut dia itu untuk tampil sempurna, menjadi yang terbaik di dalam kelasnya, dalam hal apa? Akademis. Saya nggak sadar pada saat itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya dari kecil itu, saya dari total 12 tahun saya bersekolah, ya kan, dari SD sampai dengan SMA, total 12 tahun itu saya didoktrin saya menjadi seorang kutu buku pada saat itu. Dan juga saya kebawa, akhirnya anak saya haruskan seperti itu, seperti saya. Dan itu membuat beberapa kali itu anak saya itu nangis, sampai akhirnya dia punya tekanan mental pada saat itu. Beberapa waktu yang lalu sampai dia bilang saya trauma dalam belajar. Dan itu membuka pikiran saya. Kenapa saya seperti itu ya Tuhan? Kok bisa anak saya sampai saya tekan seperti itu? Nah, akhirnya juga beberapa waktu yang lalu, ya kan, pada saat saya ikut yang namanya itu grup terapi, ya kan. Nah, saya disadarkan. Saya cerita gitu loh mengenai anak saya. Mereka juga mendengarkan dengan empati, ya kan. Mereka juga penuh dengan perhatian. Mereka bertanya kepada saya, membuat pertanyaan-pertanyaan itu membuat saya itu akhirnya saya bisa mengingat kembali masa lalu saya. Apa yang terjadi ya Tuhan? Saya masih kecil. Oh, ternyata ini. Seperti yang tadi saya sampaikan tadi, pengalaman masa kecil saya menjadi seorang kutu buku karena didikan orang tua yang sangat keras dan sangat perhatian dalam hal akademis saya. Dan itu membawa dampak gitu loh bagi anak saya, bagi istri saya. Dan puji Tuhan sekarang saya tidak lagi seperti itu kepada anak-anak saya, ya kan. Mereka juga boleh tampil apa adanya. Dan saya bersyukur mereka juga mereka punya kesadaran secara alamiah, secara alami. Mereka itu belajar itu bukan karena didorong oleh orang tua. Saya bersyukur banget untuk itu, dan saya juga lebih bisa menerima apapun hasil daripada pelajaran mereka itu, saya harus menerima dengan baik. Karena itu adalah perjuangannya dia. Seperti itu. Jadi saya menemukan di tempat grup terapi saya berproses dan akhirnya puji Tuhan saya perlahan-lahan saya bisa berubah, ya kan, khususnya dalam hal mendidik anak, ya kan. Dan saya menjadi pribadi yang lebih lega saat ini. Saya memiliki orang yang tepat, saya memiliki orang yang mereka bisa berempati dengan saya, mereka bisa mendengarkan saya, bertanya ke saya, membantu saya untuk menggali masa lalu saya, luka di masa lalu saya, sehingga saya bisa menemukan, oh ada luka loh di sini, ada luka loh pada saat saya masih umur sekian, pada saat kejadian seperti ini ada luka yang terjadi, sehingga saya bisa seperti ini pada saat ini. Dan saya juga belum pulih sempurna 100%, tapi saya percaya, saya dorong setiap kita untuk kita memiliki orang yang tepat, ya kan, memiliki komunitas yang baik, sehingga pada saat kita bercerita, mereka bisa membantu kita untuk kita pulih dari luka-luka masa lalu kita, dan akhirnya kita menjadi bisa pribadi yang bebas, pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. This is my church, this is my home,
and this is my family. Bahagiaku